Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fitri Herayani. Di sini saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang perkembangan konsep diri peserta didik. Dengan rekan saya yaitu ada Fahrullah Faiz Rinaldi, Elisa Andrianingsih, Anggun Ratnawati, Fadila Alfiana Putri, Mita Fauzana, Zalfa Fitri Herayani atau saya sendiri, dan Dina Permatasari. Lalu materi pertama akan dibacakan oleh Fahrullah Faiz Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrullah Faiz Rinaldi, NIM 210110057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep diri. Konsep diri didefinisikan oleh beberapa ahli, yaitu 1. Seifert dan Hofnung 1994. Ialah konsep diri sebagai suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. 2. Santrox 1996. Ialah konsep diri mengacu pada evaluasi bidang tertentu dari diri sendiri. 3. Atwater 1987. Ialah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Selain itu, konsep diri dapat didefinisikan menjadi 3 bentuk, yakni body image, ideal self, social self. 4. BOOMS 1982. Ialah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri. 5. Cawagas 1983. Ialah konsep diri mencakup seluruh pandangan individu akan dimensi fisik, karakteristik pribadi, motivasi, kelemahan, kelebihan atau kecakapan, dan kegagalan. Pengertian konsep diri secara umum adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya dengan cara bagaimana cara kita dalam melihat dirinya sendiri serta apa yang kita idamkannya. Konsep diri terdiri dari beberapa komponen, diantaranya 1. Citra tubuh. Citra tubuh atau gambaran diri adalah sikap individu terhadap dirinya atau fisik, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen ini mencakup persepsi masa lalu dan atau sekarang mengenai ukuran dan bentuk tubuh serta potensinya. 2. Ideal diri. Ideal diri merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-cita. Pembentukan ideal diri mulai terjadi sejak masa anak-anak dan dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. 3. Harga diri. Harga diri merupakan persepsi individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Komponen konsep diri yang satu ini mulai terbentuk sejak kecil karena adanya penerimaan dan perhatian dari sekitarnya. 4. Peran diri. Peran diri adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan komponen sosial terkait dengan fungsi seseorang di dalam masyarakat. 5. Identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang dari hasil observasi dan penilaian dirinya. Menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, komponen konsep diri ini mulai terbentuk dan berkembang sejak masa anak-anak. Pengertian harga diri. Menurut Stuart N. Sandon 1991, ia mengatakan bahwa harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Dapat diartikan bahwa harga diri menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Sementara itu, PAS 1973 memberikan pengertian harga diri sebagai penilaian individu terhadap dirinya sendiri
yang sifatnya implisit dan tidak diverbalisasikan. Ada 3 komponen kunci dari harga diri. 1. Harga diri merupakan kebutuhan manusia yang penting, yang sangat vital bagi kelangsungan hidup dan normal perkembangan yang sehat. 2. Harga diri muncul secara otomatis dari dalam berdasarkan keyakinan dan kesadaran seseorang. 3. Harga diri seiring dengan pikiran, perilaku, perasaan, dan tindakan seseorang. Saya Elisa Andrianingsih, NIM 21011000065. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi konsep diri serta konsep diri dan perilaku. Dimensi konsep diri secara umum sejumlah ahli menyebutkan ada 3 dimensi konsep diri, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. 1. Pengetahuan. Dimensi pertama dari konsep diri adalah apa yang kita ketahui tentang diri sendiri, atau penjelasan dari siapa saya, yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Gambaran diri tersebut merupakan kesimpulan dari pandangan kita dalam berbagai peran yang kita pegang, seperti pandangan kita tentang watak kepribadian yang kita rasakan ada pada diri kita, seperti jujur, setia, gembira, bersahabat, aktif, dan seterusnya. Penglihatan tentang diri kita hanyalah merupakan rumusan, definisi, atau versi subjektif pribadi kita tentang diri kita sendiri. Yang kedua, harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan, atau diri yang dicita-citakan di masa depan. Ketika kita mempunyai sejumlah pandangan tentang siapa kita sebenarnya, pada saat yang sama juga kita mempunyai sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi apa diri kita di masa mendatang. Hal ini disebut dengan diri ideal atau self-ideal, atau diri yang dicita-citakan. Cita-cita diri atau self-ideal terdiri atas dambaan, aspirasi, harapan, keinginan bagi diri kita atau menjadi manusia seperti apa yang kita inginkan. Cita-cita diri akan menentukan konsep diri dan menjadi faktor paling penting dalam menentukan perilaku. Harapan atau cita-cita diri akan membangkitkan kekuatan yang mendorong seseorang menuju masa depan. Yang ketiga, penilaian. Dimensi ketiga konsep diri adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. Hasil dari penilaian tersebut membentuk apa yang disebut dengan rasa harga diri, yaitu seberapa besar kita menyukai diri kita sendiri. Orang yang hidup dengan standar dan harapan-harapan untuk dirinya sendiri, yang menyukai siapa dirinya, apa yang sedang dikerjakannya, dan akan kemana dirinya, akan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Sebaliknya, orang yang terlalu jauh dari standar dan harapan-harapannya akan memiliki rasa harga diri yang rendah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penilaian akan membentuk penerimaan terhadap diri. Cara melihat diri kita sebagai memiliki ciri-ciri positif dan negatif tersebut merupakan titik awal untuk menilai diri kita apa adanya secara realistis. Selanjutnya, konsep diri dan perilaku. Menurut Felker, pada tahun 1974, terdapat 3 peranan penting konsep diri dalam menentukan perilaku seseorang, yaitu 1. Self-concept as maintainer of inner consistency. Konsep diri memainkan peranan dalam mempertahankan keselarasan batin seseorang. Individu senantiasa berusaha untuk mempertahankan keselarasan batinnya. Bila individu memiliki ide, perasaan, persepsi, atau pikiran yang tidak seimbang atau saling bertentangan, maka akan terjadi situasi psikologis yang tidak menyenangkan. Untuk menghilangkan ketidakselarasan tersebut, individu akan mengubah perilaku atau memilih suatu sistem untuk mempertahankan kesesuaian antara individu dengan lingkungannya. Cara menjaga kesesuaian tersebut dapat dilakukan dengan individu berusaha mengubah dirinya seperti apa yang diungkapkan lingkungan sebagai cara untuk menjelaskan kesesuaian dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua, self-concept as interpretation of experience. Konsep diri menentukan bagaimana individu memberikan penafsiran atas pengalamannya. Tafsiran negatif terhadap pengalaman hidup disebabkan oleh pandangan dan sikap negatif terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, tafsiran positif terhadap pengalaman hidup disebabkan oleh pandangan dan sikap positif terhadap dirinya. Yang ketiga, self-concept as set of expectation. Konsep diri menentukan bagaimana individu memberikan penafsiran atas pengalamannya. Seluruh sikap dan pandangan individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi individu tersebut dalam menafsirkan pengalamannya.
Sebuah kejadian akan ditafsirkan secara berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, karena masing-masing individu mempunyai sikap dan pandangan yang berbeda terhadap diri mereka. Tafsiran negatif terhadap pengalaman hidup disebabkan oleh pandangan dan sikap negatif terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, tafsiran positif terhadap pengalaman hidup disebabkan oleh pandangan dan sikap positif terhadap dirinya. Konsep diri dan prestasi belajar. Nearer 1972 menemukan bahwa banyak penelitian yang membuktikan hubungan positif yang kuat antara konsep diri dengan prestasi belajar di sekolah. Siswa yang memiliki konsep diri yang positif memperlihatkan prestasi yang baik di sekolah, atau siswa yang berprestasi tinggi memiliki penilaian diri yang tinggi, serta menunjukkan hubungan antar pribadi yang positif pula. Mereka menentukan target prestasi belajar yang realistis dan mengarahkan kecemasan akademis dengan belajar keras dan tekun, serta aktivitas-aktivitas mereka selalu diarahkan pada kegiatan akademis. Penelitian Walsh dalam BUM 1982 menunjukkan bahwa siswa-siswa yang tergolong underachiever atau kelompok berprestasi kurang mempunyai konsep diri yang negatif, serta memperlihatkan beberapa karakteristik kepribadian seperti yang pertama, mempunyai perasaan dikritik, ditolak, dan diisolir. Yang kedua, melakukan mekanisme pertahanan diri dengan cara menghindar dan bahkan bersikap menentang. Yang ketiga, tidak mampu mengekspresikan perasaan dan perilakunya. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, jelas bahwa konsep diri dan prestasi belajar siswa di sekolah mempunyai hubungan yang erat. Kemudian, karakteristik perkembangan konsep diri peserta didik. Konsep diri bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Namun konsep diri terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang. Sikap dan respon orang tua serta lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru atau negatif cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini karena anak cenderung menilai dirinya berdasarkan apa yang ia alami dan dapatkan dari lingkungannya. Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya berharga, sehingga memiliki perkembangan konsep diri yang positif. Karakteristik konsep diri anak usia sekolah. Robert Seyman dalam Santrok tahun 1995 misalnya percaya bahwa pengambilan perspektif melibatkan suatu rangkaian yang terdiri atas 5 tahap, yang berlangsung dari usia 3 sampai usia remaja. Tahapan pengambilan perspektif menurut Seyman. 1. Perspektif yang egosentris antara usia 3 sampai 6 tahun. Anak merasakan adanya perbedaan dengan orang lain, tetapi belum mampu membedakan antara perspektif sosial, misalnya pemikiran dan perasaan orang lain, dengan perspektif diri sendiri. Yang kedua, pengambilan perspektif sosial internasional. Usia 6 sampai 8 tahun. Anak sadar bahwa orang lain memiliki perspektif sosial yang didasarkan atas pemikiran orang itu, yang mungkin sama atau berbeda dengan pemikirannya. Tetapi anak cenderung berfokus pada perspektifnya sendiri dan kurang memperhatikan sudut pandang orang lain. Yang ketiga, pengambilan keputusan diri reflektif antara usia 8 sampai 10 tahun. Anak sadar bahwa setiap orang menyadari perspektif orang lain dan kesadaran ini mempengaruhi pandangan dirinya dan pandangan orang lain. Anak dapat menempatkan dirinya di tempat orang lain dengan tujuan agar anak dapat menilai tindakan orang lain. Anak juga dapat membentuk suatu mata rantai perspektif yang terkoordinasi tetapi tidak dapat mengabstraksikan proses ini pada tingkat timbal balik secara serentak. Yang keempat, saling mengambil perspektif antara usia 10 sampai 12 tahun. Anak remaja menyadari bahwa baik diri sendiri maupun orang lain dapat memandang satu sama lain secara timbal balik dan secara serentak sebagai subjek. Anak remaja juga dapat melangkah keluar dari kedua orang itu dan memandang interaksi dari perspektif orang ketiga. Dan yang kelima, pengambilan perspektif sistem sosial dan konvensional antara usia 12 sampai 15 tahun. Anak remaja menyadari pengambilan perspektif bersama tidak selalu menghasilkan pemahaman yang sempurna. Konvensi sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang penting karena dipahami oleh semua anggota kelompok. Karakteristik konsep diri pada remaja siswa SMP sampai SMA.
Santrok 1998 mengemukakan bahwa karakteristik pentingnya konsep perkembangan diri pada remaja yaitu 1. Abstrak and idealistik. Pada masa remaja, anak-anak lebih menggambarkan tentang dirinya dengan kata-kata abstrak dan idealistik. Konsep diri yang abstrak dilihat dari pernyataan pada usia 14 tahun. Meskipun tidak semua remaja menggambarkan tentang dirinya dengan cara idealis, namun remaja dapat membedakan antara diri mereka yang sebenarnya dengan diri yang diidamkannya. 2. Differentiated. Remaja dapat menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi yang diferensiasi. Misalnya karakteristik dalam hubungan dengan keluarganya. Remaja lebih memahami bahwa dirinya memiliki diri yang berbeda dengan yang lain, sesuai dengan perannya tertentu. 3. Contradiction within the self. Muncullah kontradiksi antara diri yang diferensiasi. MC David and R. Marsh menulis bahwa as the world broaden in the teenage years, young people have a greater variety of social experience and so are apt to get conflicting messages about their characteristics. The result is that their self-concept may include contradiction views of the self. Susan Harter 1986 meminta pada siswa kelas 7, 8, dan 9 untuk mendeskripsikan tentang dirinya. Harter mengemukakan bahwa sejumlah istilah yang kontradiktif digunakan remaja dalam mendeskripsikan dirinya. 4. The fluctuating self. Sifat yang kontradiktif dalam diri remaja. Giliran memunculkan fluktuasi diri dalam situasi dan lintas waktu yang tidak mengejutkannya. Ada seorang peneliti yang menjelaskan bahwa fluktuasi dalam diri remaja dengan metafora. Yang kelima ada real and ideal, true and false selves, atau kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata atau real self dengan diri yang dianggap ideal atau ideal self, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif remaja. Penelitian yang dilakukan Strachan dan Jones pada tahun 1982 menunjukkan bahwa pada pertengahan masa remaja diskrepansi yang lebih besar antara diri yang nyata dengan diri ideal dibandingkan dengan pada awal dan akhir masa remaja. Remaja cenderung menunjukkan diri yang palsu ketika berada di lingkungan teman-teman sekelasnya, namun ketika berada di lingkungan teman baik, sahabat, bahkan keluarga, remaja akan menunjukkan dirinya yang asli dan enggan menunjukkan dirinya yang palsu. Nomor 6 ada social comparison. Social comparison atau perbandingan sosial yaitu perbandingan remaja terhadap kehidupan sosialnya untuk mengevaluasi diri sendiri. Menurut remaja, terungkapnya motif perbandingan sosial mereka akan membahayakan popularitas mereka. Demikian juga informasi perbandingan sosial di masa remaja dapat menimbulkan kebingungan karena banyaknya kelompok referensi. Yang ketujuh ada self-conscious. Karakteristik lain dari konsep diri remaja adalah bahwa remaja lebih sadar terhadap dirinya sendiri atau self-conscious ini dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. Remaja menjadi lebih introspektif, yang mana hal ini merupakan bagian dari kesadaran diri mereka sendiri dan bagian dari eksplorasi diri. Remaja kadang-kadang meminta dukungan dan penjelasan dari teman-teman sebayanya guna memperoleh opini teman-temannya mengenai definisi diri yang baru muncul. Lalu kedelapan ada self-protective. Mekanisme untuk mempertahankan diri atau self-protective adalah salah satu aspek dari konsep diri remaja. Dalam upaya melindungi dirinya, remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif dalam dirinya. Gambaran diri yang positif seperti menarik, suka bersenang-senang, sensitif, penuh kasih sayang dan ingin tahu lebih sering disebutkan sebagai bagian inti dari diri remaja yang penting. Remaja memiliki kecenderungan untuk menutupi keadaan yang dianggapnya tidak penting karena remaja cenderung menggambarkan diri mereka dengan cara yang idealistis. 9. Unconscious. Konsep diri remaja pada masa remaja akhir melibatkan adanya pengenalan bahwa komponen yang tidak disadari atau unconscious termasuk dalam dirinya, sama seperti komponen yang disadari conscious
Remaja yang lebih tua akan lebih yakin dengan adanya aspek-aspek tertentu dari pengalaman mental diri mereka yang berada di luar kesadaran atau kontrol mereka dibandingkan dengan remaja yang lebih muda. Yang ke-10, self-integration. Pada masa remaja akhir, konsep diri meliputi lebih berintegrasi, di mana bagian yang berbeda-beda dari diri secara sistematik menjadi satu kesatuan. Remaja yang lebih tua lebih mampu mendeteksi adanya ketidakkonsistenan dalam gambaran diri mereka pada masa sebelumnya, ketika ia berusaha untuk mengkonstruksikan teori mengenai diri secara umum. Ketika remaja menghadapi tekanan untuk membagi-bagi diri menjadi sejumlah peran, muncullah pemikiran formal, operasional yang mendorong proses integrasi dan perkembangan dari satu teori diri yang konsisten dan koheren. Ya, selanjutnya saya Dina Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi perkembangan konsep diri peserta didik terhadap pendidikan. Konsep diri mempengaruhi perilaku peserta didik dan mempunyai hubungan yang sangat menentukan proses pendidikan dan prestasi belajar mereka. Peserta didik yang mengalami permasalahan di sekolah pada umumnya menunjukkan tingkat konsep diri yang rendah. Oleh sebab itu, guru memerlukan upaya peningkatan konsep diri peserta didik. Berikut diuraikan beberapa strategi yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan dan meningkatkan konsep diri peserta didik. Yang pertama, membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Dukungan guru ini dapat ditunjukkan dalam bentuk dukungan emosional atau emotional support, seperti ungkapan empati, kepedulian, perhatian, dan umpan balik, dan dapat pula berupa dukungan penghargaan. Bentuk dukungan ini memungkinkan siswa untuk membangun perasaan, memiliki harga diri, memiliki kemampuan atau kompeten dan berarti. Selanjutnya yang kedua, membuat siswa merasa bertanggung jawab. Memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberi tanggung jawab kepada siswa. Yang ketiga, membuat siswa merasa mampu. Ini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis. Guru harus membentuk siswa untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai serealistis mungkin, yakni tujuan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, mendorong siswa agar bangga dengan dirinya serta realistis. Memberikan dorongan kepada siswa agar bangga dengan prestasi yang telah dicapainya. Sekian, terima kasih.